Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang sunat ini pun ada martabatnya. Sunat sama pada sunat semua. Nah, ada yang sunat itu yang kuat tuntutannya. Ada sunat yang kurang kuat tuntutannya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, mesti yang kita utamakan yang sunat yang kuat tuntutannya. Itu sudah beres, hanya sunat yang kurang kuat tuntutannya atau anjurannya. Semua yang sunat itu baik, baik semua. Tapi mana untuk orang per orang yang perlu kada sama. Contohnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Yang sunat ini ada dua. Ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang kada dianjurkan. Ini kita bicara sembahyang sunat yang kada dianjurkan berjamaah. Ini sunat. Sembahyang sunat yang tidak dianjurkan berjamaah yang paling tinggi nilainya, hampir mendekati fardu. Itu sembahyang sunat rawatib. Qabliyah, ba'diyah, tambah witir. Nah, ini sembahyang sunat yang nomor 1 ya. Nah, kalau kita malas sembahyang qabliyah ba'diyah, malas sembahyang witir, tapi rajin sembahyang duha, ini orang hawa nafsu. Kada karena Allah. Padahal sembahyang duha itu bagus. Tapi dia mengutamakan sembahyang duha dari sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, sunat subuh. Orang malas sembahyang witir, tetapi suka sembahyang tarawih. Ini tanda orang cari nama. Ada karena Allah. Kenapa? Karena antara tarawih dengan witir jauh martabatnya tinggi sembahyang witir itu. Kalau kita ketinggalan tarawih kada jadi masalah. Tapi kalau ketinggalan witir itu ada semacam ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang witir itu lebih utama dari sembahyang tarawih. Sembahyang qabliyah ba'diyah lebih utama dari tarawih itu. Walaupun 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, nilainya jauh lebih tinggi dari 20 rakaat tarawih. Nah, kadang-kadang kita kada peduli ba'diyah, yang penting 4 tarawih. Ini yang kada mengerti. Padahal 2 rakaat ba'diyah isya itu jauh lebih mulia dari tarawih yang 20 rakaat. Jangan dikorbankan 2 rakaat ba'diyah isya demi untuk mengejar tarawih yang 20 rakaat itu. Nah, ini tertib ibadah. Ada aturannya supaya ibadah kita ini bujur-bujur mencari ridha Allah, bukan ridha nafsu. Nah, bukan kesenangan nafsu. Para muhibbin rahimakumullah. Zikir ini semuaan bagus. Termasuk zikir yang namanya tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, salawat, istighfar. Semuaan itu zikir. Cuma Rasulullah sudah menyatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Nah, paling afdal zikir itu la ilaha illallah. Nah, artinya apa? Kalau kita berzikir, zikir yang paling banyak dalam sehari semalam kita itu la ilaha illallah. Yang lain baca tapi kada sebanyak la ilaha illallah. Tasbih subhanallah bihamdi, ayo baca 100 misalnya. Salawat sekian, istighfar 100. Tapi perkara la ilaha illallah itu mesti lebih. Kenapa? Ini yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang malas zikir la ilaha illallah, baca yang lain lah pada itu rajin, ini orang bukan karena keridhaan Allah, bukan karena keridhaan, ada tujuan-tujuan lain. Nah, misalnya orang baca ini sanggup 1000 sehari. Kalau membaca la ilaha illallah, bak ada sanggup dah, paling 100, 200.
Berarti yang 1000 itu ada karena keridhaan Allah. Berarti ada motivasi lain, ada tujuan lain. Bila mengamalkan ini kan 1000, paling-paling 2 bulan sugih umpamanya. Nah itu sugih itu pang dicarinya. La ilaha illallah ada janji. Ini jelas berarti ibadah kita itu ada tujuan bukan keridhaan Allah. Ratib-ratib yang dikarang disusun oleh para waliullah itu memberi pelajaran kepada kita. Lihat ratibul atas, ratibul haddad, itu kumpulan zikir. Astagfirullahaladzim ada di situ. Salawat ada di situ. Subhanallah bihamdih ada di situ. Apalagi doa ada di situ. Ratib kita, ratibul haddad kita baca tadi. Tapi jumlah yang sidin tulis 3. Perkara la ilaha illallah 100. Kenapa? Karena itu yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat pulus 10.000 sanggup mengamalkan. Simpanjangan. Karena ada tujuan, banyak duit. Nah, jelas tujuannya kadang maradatillah, kadang keridaan Allah. Kalau keridaan Allah mesti la ilaha illallah yang lebih semangat, yang lebih bergairah daripada zikir-zikir yang lainnya. Nah, membaca manakib para wali bagus, dianjurkan. Tapi kalau orang ketujuh baca manakib aja, baca Quran kada ketujuh malas, ini orang karena hawa nafsu. Walinya gini sarik lawan tuang bacaan itu. Siang malam baca manakib aja dibaca. Itu nang bergairah dibaca, itu nang bersemangat. Perkara baca Quran ngantuk. Berarti baca manakib ini kadang mencari keridhaan Allah. Ada motivasi lain. Ada motivasi lain. Jakanya karena keridhaan Allah pasti dia lebih utama membaca Al-Quranul Karim. Karena itu kalamullah yang lebih abdal daripada kalam siapa juga pun. Tapi kada keridhaan Tuhan yang dicari. Nah jadi setiap kali amaliyah yang kita bersemangat, padahal amaliyah itu punya posisi yang rendah martabat. Sedangkan kita malas amaliyah yang justru lebih diridai oleh Allah, berarti itu ibadah kita adalah hawa nafsu. Setiap yang hawa nafsu itu mardudah indallah, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ini hikam yang keberapa 193 ini pedoman kita menyusun wirid, menyusun ibadah, menyusun bacaan, apa yang terbaik yang kita lakukan, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3, supaya ibadah kita itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beribadah mencari keridhaan Allah, jangan khawatir kalau dapat surga. Jangan khawatir. Jangan khawatir bakal sempit rezekinya, jangan khawatir. Kalau kita sudah dapat keridhaan Allah, surga pasti dapat. Nah, dalam dunia pasti hidup nyaman. Kenapa? Karena dapat ridha Allah. Kalau kita mencari surga, belum tentu dapat mardatillah itu. Kalau kita beribadah mencari rezeki, ibadah supaya rezeki luas, belum tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau kita ibadah ini fokus untuk ridha Allah, surga dapat, neraka selamat, rezeki pun diberi Allah luas di alam dunia ini. Kenapa? Karena yang kita tuju itu yang paling tinggi, mardatillah. Ya kayak orang istilah orang dahulu, kalau kita menanam padi, rumput kada perlu ditanam. Nah, tumbuhan, rumput tumbuhan. Kita menanam padi, rumput tumbuhan. Tanam je rumput, kada bakal tumbuh padi. Tunam rumput nak tanami aja. Hadang je padi, kada bakal dapat. Kenapa? Nang kita tanamnya rendah. Kalau kita tanam padi, otomatis macam-macam rumput tumbuhan. Itulah ibadah kita kalau mencari ridha Allah, surga dapat.
hidup dalam dunia dijamin oleh Allah, segala macam kebahagiaan dapat. Asal ibadah kita ini mencari ridhanya Allah. Nah, cara mencari ibadah yang ridha Allah macam apa? Ketahui dulu martabat ibadah yang mana yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.